Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya untuk teman-temanku dimanapun Anda berada, dan buat adik-adikku semuanya yang udah makan apa belum ya. Kalau saya alhamdulillah udah makan, habis masakin nenek gitu kan. Masih basah ini, keringetnya masih basah. Nah, untuk pertemuan kali ini saya ingin membicarakan masalah partem dan paspor. Gini Mbak, kita kan di sini di negara orang, dan aku juga sayang sama mbak-mbaknya semuanya. Saya sayang sama mas-masnya semuanya yang kerja di luar negeri. Kita di sini sebagai tamu, dan kita di sini harus sadar diri, jangan bikin ulah, jangan bikin masalah. Kita ikuti peraturan dan undang-undang yang udah ada di setiap negara yang kita tempati. Negara kita yang sudah menerima kita di situ, memberi izin mencari nafkah, ya kita harus bisa menghargai cara dia menerima kita dengan baik. Dan sebaliknya, kita harus bikin baik juga di negara itu. Jangan mengotori, jangan mencoreng, atau jangan bikin masalah ya. Masalah apapun jangan kita bikin ya. Kita di situ harus bisa menjaga diri, menjaga negara itu, dan bisa membawa negara, nama baik negara kita sendiri. Jangan mencoreng atau membuat masalah di negara luar gitu ya Mbak ya. Kita jaga bersama, kita jaga bareng-bareng, kita cintai Indonesia, kita cintai BMI. Jangan diorek-orek, jangan dicoreng-coreng dengan ulah-ulah yang tidak bermanfaat, yang tidak berfaedah. Jadinya apa? Satu orang berbuat, semua TKW, semua BMI yang kena dampaknya, semua BMI yang jelek namanya, semua BMI yang menanggung akibatnya. Kenapa? Ulah satu atau dua orang saja. Kalau mbaknya mau minum, mbaknya mau rokok, mbaknya mau apa, terserah, tapi jangan di live lah. Kasihan mbak-mbaknya yang tidak melakukan. Jadinya semuanya orang yang mengecap, orang Indonesia yang mengecap kita di luar itu seperti itu. Padahal kita di sini banyak yang enggak seperti itu. Masih bisa sadar diri, masih tahu diri, dan kegiatan-kegiatan mbaknya yang positif masih banyak. Enggak semuanya seperti itu ya. Nah, untuk mbaknya di sini saya ingin membahas masalah partem di Hongkong itu dilarang. Memang benar-benar dilarang Mbak, gitu loh. Bagi mbak-mbaknya yang suka partem, suka ini dan itu, suka jualan apa, itu namanya orang-orang yang tidak sadar diri, orang-orang yang ngeyel. Benar, saya akui mbaknya jempol, bisa menghargai waktu gitu loh. Tapi mbaknya harus mikir itu benar atau enggak, itu sesuai yang ada di kontrak atau enggak gitu loh. Ntar ada apa, padahal mbaknya yang dijual-jualan di pinggir tepi jalan-jalan itu udah banyak kejadian yang kena tangkap gitu loh. Kalau mbaknya bisa ngomong lancar bahasa Kantonis, bahasa Mandarin, bahasa Inggris, bahasa Jepang, bahasa apalah pokoknya, mbaknya silahkan. Tapi kalau mbaknya nggak bisa, udahlah, nggak usah bikin masalah lah, nggak usah bikin ribet-ribet lah gitu loh. Kita di sini adalah tamu, apapun kita harus mengikuti peraturan, apapun kita harus izin. Kalau mbaknya memang berantusias untuk dagang, ya udah mbaknya pulang ke Indonesia. Kalau mau dagang ke sini, ya udah mbaknya ngurus visa. Bisa kok, bukannya nggak bisa, bisa, semua bisa. Asal kata kita di sini ada izin, mbaknya juga aman, mbaknya juga tenang. Sekarang yang partem, mbaknya partem, coba mbaknya mikir,
part-time-nya uangnya dapat berapa ya. Kita harus bisa mikir juga, jangan hanya karena uang dan uang. Saya juga ya seperti itu, tapi saya enggak itu. Aku cuma mikirnya apa, takut kalau ketangkap. Aku sadar kok aku orang enggak pinter. Aku sadar kok bahasa aku masih nyeneng kemis, enggak bisa lancar. So kita harus sadar diri, jangan bikin ulah, jangan bikin masalah, jangan memperibetkan diri kita sendiri gitu loh Mbak. Kalau kita rezekinya kita segitu, ya udah kita syukuri, kita terima. Jadi kita di situ harus kita tahu, kita harus bisa mengatur keuangan kita. Biar apa? Biar pengeluaran kita enggak banyak. Kalau masalah butuh, orang mengikuti kebutuhan orang hidup. 1 bulan gaji mbaknya kirim ke Indonesia, enggak bakalan cukup. Enggak bakalan. Jadinya kita harus bisa ngerem ngirim yang di keluarga di Indonesia, ngerem kita di sini, agar apa? Agar kita punya tabungan juga. Itu loh maksud saya, biar di sini kita nggak ngerasa terkekang. Masanya libur, ya udah kita libur, kita enjoy, kita istirahat, kita cerita sama temen. Gitu. Libur pun jangan di tepi jalan, jangan di trotoar, jangan di tangga-tangga. Malu, udah masuk berita TV itu. Kita cari tempat yang sembunyi lah, seperti di taman, jauh dari keramaian gitu loh. Masih banyak kok di sini taman-taman itu, masih banyak. Kita beli makan, kita persiapan makan, persiapan minum, apa yang kita butuhkan kita beli, kita duduk cari tempat yang sejuk, yang aman. Jangan di keramaian, apalagi di jalan. Di jalan kan kotor Mbak, banyak debu. Kita duduk situ, kita tiduran di situ, dilihatin orang banyak. Bukan orang kita saja yang lihatin, seluruh Indonesia, seluruh dunia yang lihatin kita loh. Di sini kan orangnya pendatang banyak Mbak, bukan dari Indonesia saja, bukan dari Filipina, bukan dari Bangladesh, bukan dari Myanmar, bukan dari Thailand, banyak di sini. Gitu loh, kita jaga kebersihan juga di sini ya. Nah untuk mbaknya, kalau yang part-time udahlah cukup, nggak usah part-time. Takutnya di sini yaitu kita ada masalah dan kita tidak bisa mengatasi masalah itu, merepotkan orang lain gitu. Nah untuk sekarang yang kedua adalah paspor. Paspor itu ya mbak ya, yang megang itu mbaknya sendiri. Yang berhak memegang paspornya itu yang orang yang bersangkutan, bukan orang lain, bukan agent, bukan majikan, dan bukan teman ya. Kita di sini megang paspor orang, kita megang ID orang. Awas, hati-hati ya mbak ya. Kalau sampai polisi tahu, mbaknya pasti akan diinterogasi. Di sini kita memang di luar negeri itu bebas, tapi nggak sebebas yang mereka pikirkan. Di sini bebas, tapi hukum tetap berlaku. Apapun masih tetap berlaku. Dan di sini orangnya nggak ngeyel. Gitu. Nah, untuk mbaknya yang paspornya masih di agensi itu, mungkin mbaknya masih potongan belum habis. Jadinya agensi nggak ngasih. Kalau mbaknya udah potongan habis, pasti agensi juga ngasih ke mbaknya. Jangan khawatir. Ya, dan yang bagi mbaknya yang udah finish potongan, mbaknya datang dan minta. Kalau agensi nggak ngasih, mbaknya bisa lapor ke KJRI ya. Dan KJRI yang akan menegur agensi mbaknya. Gitu loh. Karena Pak, agensi tidak mengikuti peraturan yang udah ada. Agensi melanggar peraturan. Gitu loh. Pokoknya di sini ada masalah apapun
Kita jangan takut untuk ngomong, untuk berbicara, untuk berkomunikasi. Perbanyak komunikasi biar kita enggak tersesat. Di sini teman-teman kita banyak yang membantu, dan banyak yang menemukan dompet yang bukan hak kita. Kembalikan, jangan kita kuasai, jangan kita ambil, itu bukan hak kita. Kalau kita udah terbiasa seperti itu apa ya, kalau udah terbiasa, ntarnya kedepannya pasti terbiasa gitu. Kita usahakan di sini kita belajar jujur dan jujur. Nah, untuk kalau mbaknya yang menemukan dompet dimanapun tempat, di taman kah, di jalan kah, atau di mana tempat yang mbaknya nemuin, ya mbaknya dikasih ke kantor polisi atau di share di BMI, grup BMI, Facebook ada, di share di situ. Usahakan kita jadi orang yang jujur. Memang di dompet itu banyak uang kita butuh, tapi itu bukan hak kita. Kita nggak boleh ngambil sesen pun, kita nggak boleh ngambil gitu loh. Uang dan pahala yang kita terima dari Allah dan uang yang mbaknya ambil itu jauh lebih banyak berguna, bermanfaat pahalanya ketimbang uang yang mbak ambil gitu loh. Mbaknya udah dosa, mbaknya juga dicap sebagai pencuri gitu loh. Kenapa mbak? Di sini mbaknya jangan main-main seenaknya. CCTV banyak di mana tempat, jadinya kita hati-hati gitu loh. Jangan seenaknya. Mungkin orang lain nggak tahu gitu loh, orang lain nggak tahu, tapi di sini ada CCTV, kita harus berhati-hati gitu loh. Nah, untuk mbaknya yang udah support channel saya, yang udah like, udah share, saya doakan semoga mbaknya di sini sehat, mbaknya di sini selamat sampai finish kontrak dan pulang ke Indonesia berkumpul sama keluarganya mbaknya masing-masing ya. Semoga mbaknya hidupnya kedepannya lebih tertata dan lebih baik dari sebelumnya, amin. Dan mbaknya yang belum subscribe, yang belum lihat channel saya, yang belum cek, semoga mbaknya berkenan hati untuk nge-share channel saya ke teman-teman yang mbaknya semuanya ya. Ini untuk belajar, untuk menjadi yang lebih baik, belajar menjadi orang yang berguna, belajar menjadi orang TKW yang berani mempertahankan hak-hak kita. Aku support semuanya buat mbak-mbakku ya. Kita tolong semua teman-teman kita yang di luaran yang membutuhkan kita bantu ya. Nah, cukup dari sekian dulu video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, tetap semangat, jangan lupa jaga kesehatan, jangan lupa makan, kalau yang sakit jangan lupa minum obat. Bye bye, I love you.